Salam, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan dimanapun saudara berada. Kiranya penyertaan Tuhan selalu menjadi bagian kita semua. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami supaya kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Berbicara buat kami ya Tuhan, berfirmanlah karena kami semua telah siap untuk mendengarkan firman-Mu dan berjanji untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat renungan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan judul atau renungan firman Tuhan pada pagi hari ini ialah berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah memiliki niat jahat untuk menghancurkan hidup manusia, terlebih menghancurkan kehidupan kita umat kepunyaannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Allah tidak pernah mencobai kita. Tetapi iblis adalah bapa segala kelicikan, dan dia juga adalah bapa segala kejahatan yang selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan hidup kita dan mendatangkan pencobaan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengizinkan pencobaan terjadi dengan tujuan untuk menguji iman kita. Pencobaan dipakai Tuhan sebagai alat untuk mengukur seberapa tangguh, seberapa kuat, dan seberapa dalamnya iman kita kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana pencobaan itu bekerja di dalam kehidupan kita? Iblis mengenali kelemahan kita dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Sama seperti seorang petinju, kalau ia ingin menang, maka salah satu hal yang harus diketahui
oleh seorang petinju ialah kelemahan dari lawan yang akan dihadapinya. Dan ketika seorang petinju mengetahui kelemahan dari lawan yang akan dihadapinya, maka dia akan menyerang dari atau melalui kelemahan dari lawan tinjunya itu. Dan ketika dia menyerang melalui kelemahan itu, bisa dipastikan lawannya sangat gampang ditaklukkan, lawannya sangat mudah dikalahkan, dan ia pasti beroleh kemenangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, begitu juga lah dengan iblis. Iblis dia tahu kelemahan-kelemahan, titik-titik, lubang-lubang atau pintu-pintu yang terbuka yang bisa dia pakai untuk menerobos, masuk, merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Iblis mengenali titik di mana kita lemah, dan dia akan berusaha untuk melalui titik kelemahan kita itu, ia menyerang dan berusaha menguasai, menjatuhkan dan mengalahkan kita. Untuk itu, saudara-saudara, kita harus menyerahkan kelemahan kita setiap hari supaya dikontrol, dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus dan diperbaharui setiap saat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis membuat kita ragu akan firman Tuhan. Kelemahan kita seringkali membuat kita mudah kompromi terhadap hal-hal yang berdosa. Ini merupakan area konflik dalam diri kita yang dipakai oleh iblis sebagai celah untuk membuat kita menjadi ragu terhadap Tuhan dan juga terhadap kebenaran firman-Nya. Mulai berkompromi dengan dosa dengan alasan kelemahan yang kita miliki. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, iblis melakukan tipu daya. Ketika kita mulai meragukan firman Tuhan, maka iblis mulai melancarkan tipu muslihatnya. Iblis mulai menyerang dengan kelicikannya. Jika terus-menerus kita ragu terhadap firman Tuhan, maka kita semakin dipermainkannya, semakin diperdayanya. Sama seperti Hawa ketika ada di Taman Eden, iblis mempermainkan dan Hawa sangat mudah dikuasai oleh iblis, dan akhirnya Hawa jatuh dalam dosa bersama dengan suaminya Adam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, iblis membuat kita tidak taat. Sasaran utama iblis melakukan berbagai tipu daya melalui beragam pencobaan adalah agar kita akhirnya memberontak kepada Tuhan dengan cara tidak memakai, tidak menggubris lagi firman Tuhan, atau dengan sengaja menolak untuk taat kepada firman Tuhan. Ketika hal ini terjadi, maka sesungguhnya kita sedang berjalan menuju dan berada dalam kehancuran, sebab kita sedang menjauhi berkat dan mendekati kutuk dari iblis. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, waspadalah dengan berbagai pencobaan yang dilancarkan setiap hari oleh si iblis. Sebab kalau kita lalai, maka keinginan daging kita akan menyeret hidup kita kepada dosa, dan akhirnya hidup kita akan dihancurkannya. Kejatuhan terjadi ketika iblis mencobai kita, dan kita juga menginginkannya. Tetapi kalau keinginan kita ditaruh dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan sanggup mengatasi pencobaan-pencobaan tersebut. Dan ketika kita mengatasi pencobaan-pencobaan tersebut, maka Yakobus mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang disebut diberkati, orang-orang yang beruntung karena bisa mengalahkan iblis dengan segala tipu muslihatnya. Dan kita dapat bertahan dan memasuki segala berkat, segala perjanjian yang Allah limpahkan. Kita akan mengalaminya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya
Dalam ayat yang ke-12 dari Yakobus pasal 1, firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Beruntunglah orang yang bertahan dalam pencobaan. Diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Luar biasa janji firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, karena kita dapat mengalahkan tipu muslihat iblis dan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami sebagai umat-umat-Mu untuk dapat mengalahkan iblis dengan segala tipu muslihatnya di dalam kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menyerahkan titik kelemahan dalam diri kami supaya dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus, dan kami bekerja bersama Roh Kudus supaya bisa mengontrol, menguasai, bahkan menyingkirkan segala kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kami, dan kami terus setia dan taat kepada Tuhan dan menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua, memberkati Bapak Ibu Saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah kami semua adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati, karena kami bisa mengalahkan iblis dengan segala tipu muslihatnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita semua, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini. Sampai bertemu dalam renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.